Kalau 01 yang saya lihat juga tetap masih cukup konsisten dengan yang sebelumnya, itu tidak kemudian nambah ngegas lebih jauh, tapi kemudian juga tidak turun intensitasnya, dan lebih satu juga sama dengan seperti 02. Ya karena kebetulan Pilpres ini suasananya hangat, bloknya terukur dan terdeteksi, ya saling bongkarnya tinggi, Mbak. Itu biasa gitu. Jadi dari efek pertikaian ini kemana-mana, efek perbedaan atau kompetisi ini kemana-mana. Semoga saja kemana-mananya itu menguntungkan publik, seperti pengungkapan uang hitam, perilaku calon pejabat yang hitam. Itu bisa menguntungkan publik nanti. Raffi Ahmad difitnah, disebarkan di medsos bahwa Raffi Ahmad melakukan pencucian uang ratusan miliar. Iya, aku sedih aja kalau diberitain kayak begitu-begitu. Kalian nggak lihat aku kerja ini 20 tahun lebih, bener-bener dari bawah. Dan kalau kalian juga lihat yang kita lakuin ini bener-bener pekerjaan kita ini di dunia entertain, dan juga kita ada digital juga. Kayak tadi kita live shopping, bener-bener support UMKM, support produk lokal. Jadi kalau ada berita-berita yang seperti itu, yang pasti jelas saya katakan tidak benar adanya. Jadi jangan percaya dengan hal-hal yang seperti itu. Kurang dari 2 pekan lagi, pesta demokrasi akan digelar. 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden akan ditentukan pada tanggal 14 Februari mendatang. Berbagai cara ditempuh para 3 kandidat yang kini sedang bersaing satu sama lain. Dan nama pasangan Prabowo Gibran merajai hasil survei dari sejumlah lembaga. Namun demikian, tidak sedikit pula yang meragukan hasil survei yang menempatkan Prabowo Gibran di posisi teratas. Lantas, seperti apa pakar ekspresi mengamati gestur ketiga pasangan calon presiden dan wakilnya? Dan benarkah dilihat dari pemilihan presiden kali ini akan berlangsung 2 putaran? Ya, kan kita bicara tergantung kondisi dia lagi di mana gitu ya. Kalau mereka lagi jualan, tanda petik lagi kampanye, rata-rata dari mereka ekspresinya ya menampakkan bahwa dia happy, dia pede seperti itu, mau apakah itu Pak Anies, Pak Prabowo atau Pak Ganjar, ya. Cuman yang perlu kita perhatikan kan selain gestur dari yang ditampilkan, karena nggak mungkin kalau misalnya ceritanya dia hasil survei asli nih ya, kalau kita bicara hasil survei asli gitu, ketahuan berapa gitu, kemudian capresnya kemudian kelihatan suntuk terus, udah pasti enggak. Di level mereka, bagaimana mereka mencitrakan dan menampilkan dirinya itu sudah sangat penting. Jadi yang terlihat kebanyakan di publik adalah mereka tampil banyak senyum, terus kemudian cukup pede. Nah, kecuali beberapa gesta seperti yang saya katakan sebagai gestur ketika mereka menanggapi banyak hal. Misalnya dari 02 gitu, kalau misalnya dibilang ini, dibilang itu segala macam, cenderung untuk lebih santai gitu. Karena memang ceritanya kalau menurut survei, walaupun kita nggak tahu survei mana yang paling spesifik, paling tepat, paling akurat saat ini, tetapi masih cukup di atas sehingga jawabannya terlihat santuy, walaupun Gibran misalnya nggak terlihat sesantuy yang lama, kelihatan wajah capek, ada kantong mata, ada kemudian ketika jawab juga lebih pendek daripada yang dulu misalnya, seperti itu. Nah, Pak Prabowo juga misalnya makin akhir tuh makin agak menghindari kalau misalnya di jalan gitu segala macam, itu lebih cenderung cepat-cepat gitu ya. Nah, Pak Mahfud akhir-akhir ini cenderung lebih agak katakanlah outspoken gitu, lebih ekspresif gitu, karena bisa jadi karena tekanan publik semakin besar dan kemudian harus melakukan sesuatu tanda petik serangan terhadap rivalnya, misalnya di 02 misalnya. Pak Ganjar misalnya yang lebih banyak lebih banyak ekspresi keluar lagi, atau misalnya menerima wawancara secara jumlah masif gitu, karena bisa jadi kan beberapa wawancara terakhir malah blunder ya, malah bisa digunakan untuk melawan beliau sendiri, yang pasti akan berpengaruh pada elektabilitasnya gitu. Kalau 01 yang saya lihat justru tetap
masih cukup konsisten dengan yang sebelumnya. Itu tidak kemudian nambah ngegas lebih jauh, tapi kemudian juga tidak turun intensitasnya. Dan lebih santai juga sama dengan seperti 02. Itu yang kelihatan. Buat saya on the contrary ya, berlawanan ya, bahwa kemungkinan malah ini yang terjadi malah 2 putaran. Dan kalau 2 putaran terjadi, dan misalnya di dalam sejarah Indonesia ceritanya ada katakanlah gabungan dari 2 kubu yang tadinya mungkin agak susah digabungan kayak minyak dan air, misalnya kubu 1 dan kubu 3 bergabung, malah ini bisa berbalik keadaannya. Jadi buat saya Prabowo dan Mas Gibran itu tidak menampakkan tanda-tanda dia tenang justru saat ini. Ya, kalau memang terjadinya 1 putaran, bisa dipastikan bahwa memang Pak Prabowo dan Mas Gibran yang akan memimpin negeri ini. Tetapi dari apa yang dicitrakan bahwa ada banyak ketegangan yang muncul di wajahnya Pak Prabowo, Mas Gibran, terus kemudian dari misalnya insentif elektoral, elektabilitas yang terjadi ketika debat ketiga, contohnya ketika Pak Prabowo kemudian diserang habis-habisan dengan 1 dan 3, yang saya percaya bahwa di belakangnya pasti ada back channeling kerjasama di antara mereka, dan juga di ketika debat keempat ketika Gibran juga diserang habis-habisan, dan performa waktu itu Gibran buat saya tidak terlalu bagus. Hanya sekedar ngejar konten. Kalau salah ya salah. Bisa berlatih. Saksikan bersama saya Vista Putri pukul 18.00 hanya di Cumi. Visit di cumi-cumi.com. Di tengah panasnya perdebatan para pendukung ketiga pasangan calon presiden di sosial media, kabar mengejutkan datang dari salah satu artis pendukung Paslon 02 yang dituding menjadi lumbung dana para koruptor. Sebut saja nama Raffi Ahmad yang ramai dikabarkan menjadi salah satu artis yang dituding terlibat dalam praktek kejahatan tersebut. Mengingat suami Nagita Slavina itu kerap dijuluki Sultan Andara yang mempunyai kekayaan yang fantastis. Lantas, seperti apa Iskandar Sitorus menjelaskan jika sosok artis yang terlibat skandal uang senilai ratusan miliaran rupiah merupakan sudah lama dicurigai? Seperti apa pula Raffi Ahmad menjelaskan hal tersebut? Terima kasih Pak Prabowo. Kita untuk Palestina, Indonesia untuk Palestina. Mbak kan dengar kemarin pernyataan PPATK, uang hitam ratusan triliun yang masuk ke partai politik 50-an triliun, kemudian digerakkan keluar masuk uang itu sekian puluh triliun, total kurang lebih 150 triliun. Wajar ketika ada pengungkapan dari figur publik, kita menjadi tertarik untuk mengetahui lebih jauh. Iya, aku sedih aja kalau diberitain kayak begitu-begitu. Kalian nggak lihat aku kerja ini 20 tahun lebih, bener-bener dari bawah. Dan kalau kalian juga lihat yang kita lakuin ini bener-bener pekerjaan kita ini di dunia entertain, dan juga kita ada digital juga. Kayak tadi kita live shopping, bener-bener support UMKM, support produk lokal. Jadi kalau ada berita-berita yang seperti itu, yang pasti jelas saya katakan tidak benar adanya. Jadi jangan percaya dengan hal-hal yang seperti itu. Ya karena kebetulan Pilpres ini suasananya hangat, bloknya terukur dan terdeteksi, ya saling bongkarnya tinggi Mbak. Itu biasa gitu. Jadi dari efek pertikaian ini kemana-mana, efek perbedaan atau kompetisi ini kemana-mana. Semoga saja kemana-mananya itu menguntungkan publik, seperti pengungkapan uang hitam, perilaku calon pejabat yang hitam. Itu bisa menguntungkan publik nantinya. Betul, kalau berita sih dari dulu juga berita mah ada aja ya. Mau itu di politik, mau itu di dunia hiburan, entertain. Even kalaupun kamu bukan siapa-siapa, ada orang yang gak suka, ada aja orang yang gak suka atau berita buruk, itu mah semuanya resiko. Kalau misalnya mulai dikenal orang, udah pasti juga ada resiko yang suka sama enggak gitu aja. Jadi itu mah ya di mana aja lah, bukan di politik. Kita berkah. Tolong kasih tahu ya ke semuanya bahwa itu tidak benar. Ada orang kerjanya nggak kelihatan, tapi publikasinya jor-joran, terus mengklaim diri mempunyai aktiva yang luar biasa, aliran uang yang luar biasa, keuntungan luar biasa. Dari mana sih gitu? Kalau sangat mudah uang hitam digerakkan oleh public figure, sangat berbahaya perekonomian negara kita.
Ya itu kan karena makanya sekarang kan lagi mulai panas lah ya gitu. Jadi ada aja berita-berita kayak gitu. Kalau memang bersalah itu merusak, kalau enggak kan enggak perlu takut. Oh, menjamin 100% kalau masalah itu. Acara sahur aja selama Raffi terjun dalam ini dia nggak pernah ada sahur 1 tahun pun absen loh. Jadi dari muda sampai dia punya anak 2, acara sahur dia hantem terus. Kalau tidak ada instrumen kerjanya, tapi dia mengklaim bisa menggerakkan uang, lalu outputnya tidak terdeteksi tapi langsung kayak simsalabim, cek saja siapa selebriti yang demikian, orang kaya baru yang demikian. Dan ketika sejak kemarin isu tentang bintang yang dituding malah sudah mereka sebut ada nomor rekening, kami juga menjadi tertantang, sangat kuat itu gitu ya. Nah, mungkin kami minta tolong juga ke Cumi-Cumi difasilitasi untuk diskusi dengan National Corruption Watch itu. Patut juga, seperti apa sih gitu. Nah, mereka kami yakini menjadi orang atau social society yang pekerja sosial yang di tengah-tengah publik yang dipercaya orang yang memiliki uang awal. Kami yakin itu. Ya, sepakat Mbak L, itu menarik. Jadi kita menyebut di situ. Siapa bilang dia orang kaya lama? Baru aliran uang pertamanya bisa kami sebut inisialnya dari W kok. Nah, W ini baru keluar penjara kok. Jadi nggak seperti itu juga. Jadi umumnya uang yang baik itu perilaku orangnya baik, mekanismenya baik, terukur, pajaknya terbuka. Pajaknya kalau kita cek di Direktorat Jenderal Pajak terlihat dengan nyata. Itulah disebut dengan orang kaya yang benar. Lah kalau pajak cilik kemudian mengaku kaya raya, kemudian mengaku orang lama yang kaya, mana catatan kakinya? Mana catatan bahwa pajaknya itu rutin dan besar? Cinta itu mempertemukan. Hal itu bisa membuat seseorang sampai ke titik terendah dan tergelapnya. Cinta itu menyatukan. Mereka tahu nggak hal-hal lain di luar itu? Hal-hal apa yang saya lakukan untuk Lesti? Cinta itu memisahkan. Kalau orang tua gua pada akhirnya tidak menganggap gua anaknya lagi. Bahkan kadang cinta itu juga meninggalkan. Satu saat gua kenapa-napa, dibunuh misalnya. Anak saya nikah, kenapa yang jadi walinya itu bukan saya? Tapi satu hal yang pasti, cinta itu punya kekuatan. Alvin in Love, cinta untuk semua. Terseretnya nama Raffi Ahmad yang diduga terlibat pencucian uang ratusan miliaran rupiah mendapat pembelaan tegas dari pengacara kondang Hotman Paris dan Togar. Hotman bahkan menantang mereka yang menuding Raffi untuk berdebat terbuka. Sementara Togar meminta Raffi melaporkan pihak-pihak yang telah mencoreng nama baiknya. Meski namanya terus-menerus dituding terlibat dalam pencucian uang, Raffi Ahmad mengaku tidak akan patah semangat. Justru membuat dirinya semakin yakin bahwa kebenaran akan terungkap dengan sendirinya. Maka seperti inilah pembelaan tegas Hotman Paris atas fitnah yang dialamatkan pada Raffi Ahmad yang belakangan tengah sibuk mengkampanyekan calon Presiden Prabowo Gibran. Raffi Ahmad difitnah. Disebarkan di medsos bahwa Raffi Ahmad melakukan pencucian uang ratusan miliar. Halo Ketua National Corruption Watch, NCW, Anda berani mengatakan bahwa Raffi Ahmad mencuci ratusan miliar? Kalau memang kau berani dengan omonganmu, datang ke Trans 7 hari Senin jam 9 pagi. Di Trans 7 ketemu Raffi dan Hotman, bawa bukti-buktimu. Kalau Anda tidak berani datang membawa bukti-bukti pencucian uang tersebut oleh Raffi, jangan lagi mengaku sebagai Ketua National Corruption Watch. Jadi terkait adanya viral di media sosial atas pernyataan seseorang bernama Hanifah Sutrisna yang mengaku dari salah satu itu organisasi corruption
Watch namanya, jadi pemerhati tentang korupsi. Itu diduga dikatakan Raffi Ahmad memiliki rekening semar, rekening gendut yang jumlahnya ratusan bahkan puluhan. Nah, tetapi yang kita sangat sayangkan, kita tahu ini negara hukum, kita tahu 2 minggu lagi pencoblosan 14 Februari 2024 tentang pemilu, dan kita tahu Raffi Ahmad adalah pendukung daripada pasangan calon nomor 2 Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming. Nah, dalam hal ini tuduhan atau dugaan yang dilontarkan oleh seseorang yang bernama Hani tersebut, Hanifah Sutrisna, ini sangat tendensius. Karena kenapa? Kalau memang Hanifah Sutrisna memiliki alat bukti yang lengkap terkait dugaan pidana atas tindak pidana pencucian uang dari pihak Raffi Ahmad, kenapa dia hanya menginstruksikan kepada KPK, Kejaksaan Agung RI, atau Barreskrim, institusi politik? Nah, ini yang kita sangat sayangkan. Ada dugaan mendiskreditkan nama besar seorang artis nasional, Raffi Ahmad. Kita tahu Raffi Ahmad ini adalah anak muda yang kreatif, bekerja keras, tulang punggung keluarga, dan dia adalah orang yang memang cerdas, mempunyai talenta di dunia entertain. Diri dia sudah terbentuk sebagai entrepreneur sejati. Jadi kalau ada orang-orang yang mendiskreditkan Raffi Ahmad dengan dugaan-dugaan yang dimaksud, ini kami sayangkan. Ya alhamdulillah sih bersyukur ya, apa yang udah didapetin ya dijaga, ditingkatin, ya lebih ke bersyukur. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.